Di zaman modern ini, tentu kita membutuhkan benda-benda seperti handphone ataupun kamera yang berfungsi untuk mengabadikan suatu momen penting, baik itu dalam bentuk foto ataupun video. Tetapi benda-benda seperti kamera, mikroskop, serta teleskop tidak akan tercipta jika tidak ada peran penting dari Bapak Optik dunia, yaitu Ibn al-Haytham, seorang ilmuwan dan matematikawan Muslim yang lahir pada abad ke-10 di Basra, Irak. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Bapak Optik dunia. Ibnu al-Haytham lahir sekitar tahun 965 Masehi di kota Basra, Irak. Dia dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan sejak kecil telah menunjukkan bakat dalam matematika dan sains. Ibnu al-Haytham menerima pendidikan awalnya di Basra, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Baghdad. Di Baghdad, ia belajar di bawah bimbingan sejumlah ulama terkemuka pada saat itu, termasuk matematikawan Al-Khwarizmi dan ahli falak Al-Battani. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Ibnu al-Haytham melayani sebagai pegawai negeri di Baghdad. Namun, ia tidak senang dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan pergi ke Kairo, Mesir. Di Mesir, Ibnu al-Haytham memulai karirnya sebagai seorang ilmuwan dan menulis banyak karya penting dalam bidang matematika, fisika, dan optik. Selama masa itu, ia dikenal sebagai seorang guru dan peneliti terkemuka, dan ia sering diundang untuk memberikan kuliah dan ceramah di depan para ilmuwan dan raja-raja pada masa itu. Namun, pada suatu saat Ibnu al-Haytham mulai merasa khawatir dengan teori-teori ilmiah yang ia kemukakan sebelumnya, terutama tentang optik. Ia berusaha untuk menguji teorinya melalui eksperimen dan observasi langsung, dan pada akhirnya menemukan bahwa beberapa teori yang ia kemukakan sebelumnya ternyata salah. Akibat dari penemuan ini, Ibnu al-Haytham menjadi takut akan kehilangan reputasinya sebagai ilmuwan terkemuka dan mencoba untuk menarik diri dari publik. Namun, penguasa saat itu, Khalifah Al-Hakim bin Amrillah, tidak mengizinkannya dan memerintahkan agar Ibnu al-Haytham dipenjara. Selama waktu di penjara, Ibnu al-Haytham melanjutkan penelitiannya dan menulis karya-karya terkenal seperti Kitab Al-Manazir atau buku optik yang dianggap sebagai karya terpentingnya dalam sejarah optik. Dalam buku ini, ia menjelaskan tentang pembiasan cahaya dan penggunaan lensa dan menunjukkan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus. Setelah beberapa waktu di penjara, Ibnu al-Haytham berhasil meyakinkan para penjaga penjara untuk membebaskannya dengan cara membuat sebuah instrumen optik yang dapat mengontrol gerakan air. Setelah dibebaskan, Ibnu al-Haytham melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan terkemuka dan menulis karya-karya penting dalam bidang matematika dan fisika. Karya-karya Ibnu al-Haytham, terutama Kitab Al-Manazir, memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Salah satu tokoh penting yang terpengaruh oleh karya Ibnu al-Haytham adalah Roger Bacon, seorang ilmuwan dan filosof abad ke-13. Bacon mengutip karya Ibnu al-Haytham dalam karyanya tentang eksperimen dan metode ilmiah. Karya Ibnu al-Haytham juga memiliki pengaruh pada ilmuwan Renaissance seperti Leonardo da Vinci dan Johannes Kepler. Galileo Galilei juga mungkin terpengaruh oleh karya-karya Ibnu al-Haytham dalam pengembangan teleskopnya. Karya Ibnu al-Haytham juga menjadi salah satu rujukan penting bagi Sir Isaac Newton, salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Newton mengutip karya-karya Ibnu al-Haytham dalam Philosophia Naturalis Principia Mathematica, buku terkenal yang memuat hukum-hukum gerak dan gravitasi. Teori Ibnu al-Haytham memberikan dasar bagi pengembangan kamera, teleskop, dan mikroskop modern, serta membuka jalan bagi penemuan-penemuan penting dalam bidang fotografi dan sinematografi. Selain itu, Ibnu al-Haytham juga melakukan eksperimen penting dengan bola kristal untuk mengungkap prinsip-prinsip penting tentang pembiasan cahaya, yang berdampak besar pada pemahaman kita tentang fisika modern. Karya-karya Ibnu al-Haytham telah memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia dan memberikan pengaruh besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kita semua berhutang budi kepadanya, karena penemuannya yang inovatif dan teorinya yang revolusioner.
Terima kasih, Bapak Optik Dunia, Ibnu Al-Haytham, atas sumbanganmu yang luar biasa bagi peradaban manusia.